Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bahasan selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana kita menulis pendahuluan dan metode dalam sebuah paper ilmiah gitu ya. Bagaimana tips dan triknya, apa saja isinya yang harus ada, kemudian bagaimana caranya kita menggunakan software dalam penulisan pendahuluan itu gitu ya. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja ke prakteknya. Yuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Di sini saya sudah menyiapkan lembar pendahuluan. Ini meneruskan video kita yang kemarin ya, terkait menulis judul dan menulis abstrak gitu ya. Sekarang saya lanjutkan menulis pendahuluan seperti apa. Ya, sebelumnya kita di sini kita harus pakai yang namanya Mendeley ya. Kita harus pakai namanya Mendeley supaya referensinya atau citasinya itu gampang. Misalkan saya akan buka dulu Mendeley. Buka dulu ya. Oke, sudah kebuka, sip. Nah, usahakan di Mendeley ini, teman-teman semuanya, semua referensi yang akan kita jadikan referensi gitu, yang akan kita citasi di pendahuluan itu semuanya ada di sini. File-filenya semua ada di sini. Nah, bagaimana cara masukin filenya mungkin nanti saya akan buat video yang lain, ya, pembahasan khusus terkait Mendeley ya. Tapi pada intinya, kita akan pakai ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman ingin lihat langsung Mendeley-nya, bisa dilihat di YouTube ya. Channel-channel yang lain tuh banyak sekali membahas terkait Mendeley. Bisa dipakai sama aja sebetulnya. Gitu ya, oke ya. Jadi kita harus punya ini dulu, ataupun file-file kita itu yang akan kita citasi itu semuanya udah ada di sini. Nah, enaknya gini. Jadi enaknya itu kan manual ya. Add file itu kan manual, tapi ada otomatisnya. Caranya adalah kita masuk nanti ke Google Scholar. Kita masuk sini. Oke. Google Scholar ya. Kemudian misalkan materi saya terkait VAV atau close action ya. Close action and VAV gitu. Misalkan seperti itu. Enter. Atau search bisa. Kita tungguin ya. Nah, misalnya seperti ini. Yang harus dilakukan sama teman-teman semua adalah baca dulu. Ya, ini semuanya baca dulu nih, tuh. Comparison of the effect, of clause, of perspective, dan lain-lain semuanya baca dulu. Jadi klik kanan, open link new tab. Oke, baca abstraknya aja sekilas ya. The aim of this study was to compare the effect of now gitu ya. Nah, ketika oh ini sesuai nih apa yang saya akan buat nanti. Kemudian buka lagi yang kedua, baca lagi abstraknya. Oh, sesuai juga nih. Yang ketiga, baca lagi abstraknya. Baca. Oh, sesuai juga. Nah, bagaimana caranya supaya ini yang sesuai ini masuk ke Mendeley? Gampang. Caranya klik logo yang ada di sini di Mozilla. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum terinstall Mendeley, itu gak akan ada nih logonya. Meskipun dicari kemanapun gak bakal ada. Jadi harus dulu diinstal Mendeley dulu. Oke? Nah, seperti itu. Jadi kalau udah diinstal ya, nanti saya akan, insya Allah saya buat videonya terkait install Mendeley dan install web importer, namanya web importer kalau ini ya. Klik. Kalau udah punya tentu kita harus sign in ya. Sign in, sebentar. Tuh, semuanya udah ada tuh. Prospektif, ya kan? Ventilator associated pneumonia, dan lain-lain tuh. Tinggal apa? Tinggal yang sesuai tadi, tinggal kita checklist. Tadi apa tadi? Comparison, ada tuh. Apalagi? Ventilator associated. Ventilator tuh, ada, klik. Nah, tinggal nanti arahkan folder-folder di Mendeley-nya mau ke folder yang mana. Tinggal klik add. Nah, semuanya nanti akan langsung muncul di sini. Jeng jeng, tuh di sini semuanya ada. Oke, jadi itu caranya, gampang pakai Mendeley itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utamanya ya, pendahuluan ya. Nah, saya besarkan ya biar kelihatan jelas ya.
Di pendahuluan itu yang harus diperhatikan itu harus ada 4 S. S yang pertama adalah sistematika. Sistematika itu artinya harus runut ya. Itu namanya sistematika. S yang kedua itu adalah spelling error. Jadi diusahakan jangan terlalu banyak spelling error. Spelling error wajar, tapi diminimalisir gitu ya spelling errornya. Yang ketiga adalah citasi. Citasi itu artinya referensinya dari siapa gitu, harus jelas. Setiap kalimat itu harus ada sumbernya. Yang keempat adalah science. Science itu adalah isi ya, isi gitu. Jadi isinya tuh harus bagus, harus ada isinya gitu ya. Oke, sekarang kita akan memulai bagaimana caranya kita menulis pendahuluan. Baik, di sini saya udah siapkan skrip. Jadi saya akan baca skripnya, kemudian saya akan ketik. Sengaja saya ketik ya di sini supaya teman-teman itu bisa tahu apa yang saya kerjakan step by stepnya. Jadi tidak saya loncat-loncat seperti itu ya, biar teman-teman ikutin dari awal sampai akhir tuh kayak gimana, seperti itu ya. Oke. Ya, pendahuluan ya. Saya akan tulis pendahuluan yang pertama itu adalah seperti ini. Ventilator asosiatif. Ini nggak miring. Adalah ya ventilator asosiatif pneumonia atau VAV. Jadi diusahakan setiap ada singkatan itu harus dijelaskan dulu singkatannya apa. Baru ke bawahnya boleh VAV, VAV boleh. VAV adalah masalah kesehatan yang sering terjadi, misalkan seperti itu. Sering terjadi pada pasien yang dilakukan perawatan di perawatan. Nah, ini sebenarnya perawatan di ICU ya. ICU itu apa? Intensif gitu kan? Sebentar. Perawatan di intensif care unit ya. Oke. Baru ICU. Perhatikan di sini, setiap saya menulis bahasa asing, pasti saya miringin. Seperti itu ya. Jadi perhatikan nih. Jadi apa yang saya kerjakan, insya Allah udah sesuai. Oke, biar tidak terlalu banyak revisi, misalkan sama dosennya nanti. Oke, ICU ya, dengan jumlah kejadian, gitu kan? Kejadian, salah. Kejadian gitu kan, 5 sampai 20 kasus per hari. Oke. Nah, ini kan kita harus ada citasi kan? Pertanyaannya, ini kata siapa gitu kan? Jadi kita bukan ngarang. Ventilator asosiatif pneumonia adalah masalah kesehatan yang sering terjadi, ya kan? Katanya jumlahnya kejadian 5-20 kasus per hari. Kata siapa itu? Nah, kan kita bukan kata kita kan? Nah, ini yang penting, ini namanya citasi ya. Itulah pentingnya sumber atau referensi. Baik, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan biarkan dulu ini, kemudian saya akan pencet Ctrl CTRL plus Enter. CTRL, lihat keyboardnya CTRL ya, plus Enter. Tuh, ke halaman baru. Ini biarkan saja. Saya akan buat di sini klik references, insert bibliography. Kayak gini ya, biarin aja kayak gitu ya. Biarin aja. Kita fokus aja di sini, oke? Nah, selanjutnya baru kita insert citation. Siapa tuh? Ini siapa penulisnya? Saya tahu penulisnya karena saya sudah tulis duluan ya. Borgata, oke, Borgata. Oke, ini dia penulisnya. Set. Oke. Tuh, ya kan? Langsung ada angkanya, ada citasinya tuh, udah langsung tuh angkanya. Gak usah kita buat 1, 2, 3, 2, nggak usah. Memang ini itu bukan mesin ketik ya. Jadi Word itu adalah software yang berfungsi untuk memudahkan kita mengerjakan sesuatu. Jangan
Jangan pakai Word itu seolah-olah mesin ketik gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kadang-kadang teman-teman itu kadang-kadang nggak gitu ya. Ini nggak angka satu kecil. Kadang-kadang kalau pilih Vancouver tuh gini, tuh ya kan? Pak, gimana caranya supaya ini jadinya kecil ke atas? Pilihnya adalah Vancouver Superscript tuh. Vancouver Superscript. Tuh, berubah sendiri. Oke, kita lanjutkan. Hasil penelitian katanya yang dilakukan menyatakan bahwa dari 2000 berapa tuh? 2873 pasien yang dirawat di ICU sebanyak 343 pasien mengalami PAP. Nanti saya akan jelaskan di belakang setelah selesai ini ya. Nah, kata siapa ini gitu kan ya, hasil penelitian. Oh, jangan ngarang. Oh iya, ada siapa? Katanya ini kata si Nguile ya, Nguile. Oh, ini dia tuh. Oke. Tuh, 2 kan. Lanjut. Di samping itu, oh, PAV yang terjadi pada ruang ICU gitu kan, didominasi oleh laki-laki gitu kan, dengan diagnosa utama adalah gagal nafas akut gitu. Gagal nafas akut. Kata siapa itu? Ada. Insert lagi. Insert lagi ya. Nguile lagi. Oh, ini kata nguile. Oke. Oke. Atau klik enter bisa. Nah, insiden kejadian VAP ya. Insiden kejadian VAP dari kasus yang dilaporkan adalah lama rawat di ICU, yang menjadi gitu ya. Atau bukan yang menjadi, langsung aja menjadi faktor utama gitu ya, faktor yang meningkatkan angka kejadian ya, terjadinya kayak apa gitu. Oke. Dan menjadi faktor utama selain infeksi nosokomial ya. Meskipun katanya PAP bukan merupakan gitu kan faktor independen itu maksudnya faktor yang mandiri ya, independen ya, terjadinya kematian pada pasien yang dirawat di ICU. Kata siapa itu? Oh, ada, kata Mini katanya. Oke. Mini ya, oke. Pertanyaan mungkin teman-teman ada yang nanya kayak gini, Pak, taunya itu ini kata ini itu dari siapa? Nah, sebelum kita menulis ini kita harus baca dulu referensi yang kita download tadi tuh. Saya udah buat untuk pendahuluan aja tuh, saya udah buat mungkin ya lebih dari 7 ya. Tuh. Ataupun untuk satu paper lah ya. Ya bisa lebih ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi misalkan ya, saya lihat punyanya ini ya, Siempos tuh. Jadi saya memang udah tanda-tandain tuh. Udah saya tanda-tandain memang sebelumnya. Kemudian Borgata ya, Borgato. Emang udah saya tanda-tandain tuh. Saya highlight sengaja supaya saya nanti yang itu yang akan saya jadikan referensi gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. Apalagi ya, Mini kalau nggak salah saya tanda itu. The incident of VAP in our ICU, the length of ICU stay itu sesuai, cuman saya terjemahkan aja pakai bahasa Indonesia tuh ya.
Jadi semuanya dari sini, dari sumber gitu. Jadi bukan hanya kata-kata asumsi dari si penulis, bukan. Oke? Oke. Kita lanjut. Nah, kalau begitu, apa isi dari paragraf pertamanya? Ya, paragraf pertamanya itu adalah menceritakan, saya kan judulnya itu PAP dan close action ya. Ceritakan PAP itu apa, bagaimana kasusnya gitu, sehingga tergambar bahwa oh PAP itu benar-benar urgent nih gitu kan. Nah ICD-nya kayak gimana gitu kan ya. Nah kenapa terjadi VAV, nah itu semuanya dijelaskan dalam satu paragraf cukup. Nah gitu kan. Oke, baru kita lanjut ke paragraf selanjutnya gitu ya. Mendiagnosa PAP cukup kompleks. Kalian kan harus melakukan pengkajian database, radiologi, dan mikrobiologi, betul? Oke, titik ya. Nah, titik lah ya, titik. Tuh, kata siapa ini? Ada. Sumbernya siapa ini? Sumbernya itu adalah Garnacho, oke. Tuh, langsung. Nomor 4, jelas, oke. Lanjut. Berarti yang dilakukan pada pasien yang dicurigai PAP itu harus segera dilakukan agar menurunkan angka kematian atau keparahan ya, keparahan dari PAP misalkan seperti itu. Kata siapa itu? Sama kata Garnacho juga. Garnacho. Oke. Set tuh langsung ya, angka 4 tuh ya. Jadi tidak repot-repot kita nulis. Lanjut lagi. Di antara tindakan yang sering dilakukan pasien yang terpaksa adalah dengan penghisapan ya, atau suction. Oke. Kata siapa itu? Jangan ngarang gitu kan ya. Oh ada, kata siapa? Kata Siempos. Oke, Siempos. Nah, yang ditulis di sini itu boleh nama pengarang, peneliti, maaf, atau boleh judul ya. Kalau saya lebih sering menggunakan nama ya, karena singkat kan, nama itu singkat dan spesifik. Kalau judul itu kan kadang-kadang kalau kita tulis close action banyak ya pilihannya. Oh ini kan ya ini itu Siempos semua, oke. Tuh, oke lagi. Tuh, lanjut lagi ya. Tindakan suction itu ya, tindakan suction. Oke. Yang sering dilakukan adalah dengan close ya. Suction dan atau ya boleh ya. Maaf. Penghisapan tertutup, bahasa Indonesia gitu ya terjemahannya. Dan open suction gitu ya, atau penghisapan terbuka, bahasa Indonesia gitulah. Lepas dari pro dan kontra gitu, tindakan suction yang mana yang paling baik gitu kan, tindakan yang paling baik dan paling efektif. Cukup. Kata siapa itu? Kata Siempos juga. Oke, Siempos. Laku sekali Siempos ya. Oke.
Oke, cukup paragraf kedua. Kita lanjut dengan paragraf ketiga. Gitu aja bikin pendahuluan. Gampang kan? Nanti saya akan jelaskan pendahuluannya apa aja isinya ya. Nanti selepas saya tulis dulu. Kemudian baru kita jelasin, kan di atas kita udah jelasin PAP ya, insidennya, kemudian pendiagnosan SPAP itu dengan apa, kemudian tindakan yang dilakukan biasanya untuk mencegah PAP apa gitu kan ya. Baru ke bawahnya tindakannya langsung dijelaskan, tindakan suction gitu kan. Harus dilakukan dengan menjaga stay ya, sterilisasi, dan harus menjamin keselamatan pasien. Kata siapa? Oh ada, kata siapa? Kata Zaitun. Namanya Zaitun ya, Zaitun. Tahun tuh ada tuh. Set. Oke, tuh. Terus gitu kan, cross section gitu kan ya. Nah, saya kan variabelnya cross section tuh, maka saya jelasin terkait cross section. Cross section adalah tindakan yang cukup aman gitu kan, dan sangat baik karena kan meminimalisir gitu ya. Meminimalisir apa? Kemungkinan kontaminasi bakteri gitu, dikarenakan alat yang tertutup. Tuh, kata siapa itu? Ada kata Zaitun juga. Zaitun ya, Zaitun tuh. Oke, enter. Cukup, lanjut ya. Tuh, kita udah muji-muji si close action tuh kan, judul saya gini nih, close action dapat meningkatkan volume tidak kan gitu kan. Nah, kita puji-puji dulu tuh, close action. Tetapi gitu kan, kalau bahasa Inggris kan however gitu kan, bagaimanapun. Nah, itu salah satu kelemahan yang akan kita angkat. Kenapa ngambil close action? Ada di dalam pendahuluan, ada tetapi gitu kan ya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian lain gitu maksudnya, yang dilakukan menyatakan bahwa close section gitu dan pencet section tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap pencegahan terjadinya PAP, misalkan seperti itu. Oh, itu kata siapa itu? Kan harus jelas itu, ya kan? Itu kata siapa itu? Kata El-Mansouri. Oke, El-Mansouri. Oh, ada ya, El-Mansouri. Oke, sip. Nah, tapi sebelum itu kita boleh juga memuji-mujinya belum cukup. Oke, kita puji-puji lagi ya. Misalkan kalau ini kan dipuji langsung dihalangi ya, dipuji langsung dihalangi gitu, langsung dijatuhkan gitu. Kita puji-puji dulu agak banyak lah, boleh, gak masalah. Misalkan seperti ini ya. Oke, kita enter dulu biar tahu pemisahnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan ya, kita puji-puji dulu deh, boleh, bahwa close section, akan kita variabelnya close section, jadi kita puji-puji dulu close section ya, cukup aman deh, bahwa close section itu memiliki ya manfaat yang didapatkan, yaitu diantaranya gitu ya, diantaranya adalah meningkatkan oksigenasi ya, oksigenasi, kemudian apa lagi, menurunkan ya tuh tipot ya, menurunkan pada klinik seperti
hipoksemia, ya. Kemudian menyeimbangkan ke kanan, negatif dan positif, ya, dibandingkan ketika menggunakan open section. Tuh kan, kita puji-puji dulu. Kata siapa itu? Si Empos yang bilang. Oke. Si Empos. Tadi berapa tadi? 7 ya? 7. Tadi kan saya kelewat ya. Saya kan kelewat tuh. Nomor 6 tuh berapa? Biasanya kalau itu biasanya suka otomatis. Ya, akan ganti-ganti dia. Nah, kan awalnya kita ngurut ya. Nah, selanjutnya dia akan otomatis. 5 kan harusnya di awal di sini kan. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai lagi di sini nggak masalah. Gitu ya. Oke, baru kita jatuhin tuh. Tetapi, ada kekurangannya apa? Berdasarkan hasil penelitian yang lain mau tuh bahwa sosok tidak memiliki perbedaan tuh, jelas. Gitu pendahuluan itu. Jadi padat gitu ya isinya. Lanjut. Ya, paragraf terakhir. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi PHP gitu kan ya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini jangan kopas dari skripsi, dari tesis langsung ke sini ya. Oleh karena itu dari beberapa latar belakang di atas, mana latar belakang gitu ya. Nah, jadi harus jelas gitu ya. Di sini kan paper ilmiah, artikel ilmiah itu memang beda dengan latar belakang agak sedikit beda lah dengan latar belakang deskripsi atau tesis gitu ya. Jadi seperti itu, dari beberapa kemungkinan pasien, maka tujuan dari penelitian ini adalah gitu ya. Penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas gitu kan, dari close section untuk menurunkan angka kejadian, maksudnya sih pencegahan ya, kejadian PHP pada pasien yang dirawat di ICU yang terpasang ventilator tentu ya kan, ventilator titik, tambahin dikit kata-katanya, beberapa pasien akan diambil ya sebagai dengan beberapa kriteria tuh, yang telah ditentukan oleh tuh titik. Selesai pendahuluan itu cukup segini, gak usah panjang-panjang pendahuluan itu, selesai segini udah bagus banget ya. Nah, saya akan jelasin ringkasnya ataupun summary-nya ya, apa isi dari pendahuluan. Nah, ini fontnya kalau di tempat saya memang 11 ya. Before afternya kita sesuaikan dulu. Klik yang ini pojok sini tuh, paragraph setting tuh di home, klik yang ini tuh, pilih 6 set oke, tuh otomatis tuh ya, jarak antar paragrafnya itu aman. Kita boleh set tuh rata, kan enak kalau kayak gini kan, tulisannya rapi ya. Oke. Jadi pertama-tama judul saya adalah closed suction dapat meningkatkan volume tidal pada pasien dengan terpasang PAP gitu kan. Volume tidal pada pasien pokoknya judul saya dulu terkait closed suction ya, closed suction dan PAP gitulah ya. Pertama saya akan jelasin dulu mengenai PAP itu apa, insidennya itu kayak gimana, urgensinya itu gimana gitu ya. Kemudian pendiagnosan PAP itu, jadi paragraf pertama itu terkait urgensi dulu, bagaimana insidennya, bagaimana apa itu PAP boleh, kenapa terjadi PAP gitu ya. Kemudian baru pendiagnosaan PAP-nya kayak gimana, kemudian cara mengatasinya kayak gimana, mencegahnya salah satunya close action tuh. Apa itu close action? Baca paragraf di bawahnya, tindakan action harus dilakukan. Close action adalah tuh kan jelas semuanya. Terus close action itu manfaatnya apa? Ini manfaatnya menurunkan tanda-tanda klinis seperti hipoksemia gitu kan ya. Mungkin bisa ditambahkan tuh menyeimbangkan tenaga positif, kemudian menormalkan volume atau menyeimbangkan volume tidal misalkan boleh di situ ya.
dan lain-lain ya, tentu harus ada referensinya baru dijelasin. Kemudian yang terakhirnya itu adalah however, tetapi berdasarkan hasil penelitian ada kelemahan yang ditampilkan gitu, sehingga memang kita itu beneran ingin ngambil itu karena memang ada beberapa kelemahan. Oh iya, kelemahannya itu ada katanya penelitian yang tidak perbedaan. Oke, baru habis itu dari beberapa kemungkinan pasien terjadi yang PAP, tujuan dari pelakukan ini jelasin adalah untuk melihat efektif untuk menurunkan angka kejadian PAP lah gitu ya pada pasien yang dirawat di ICU termasuk ventilator gitu ya, gitulah ya. Nah ini untuk menurunkan angka kejadian PAP nih, nanti variabelnya kita perbaiki ya. Oke. Nah ini udah saya perbaiki sekarang ya, kalau saya dapat menurunkan gitu ya, menurunkan yang benar seperti itu ya seharusnya. Angka kejadian, menurunkan angka kejadian pada pasien terpasang ventilator, pada pasien terpasang dengan ventilator gitulah ya. Tuh gitu ya, pas, cakep kalau kayak gitu, cantik ya. Lanjut metode ya, metode. Oke, pendahuluan sudah clear. Pendahuluan itu kan harus ada 4S sistematikanya. Tadi kan sistematika banget ya, dari penjelasan VAP dulu, pendiagnosanya gimana, cara ngatasinya gimana, kelebihan apa, kelemahan apa, baru jelasin tujuannya ngapain gitu kan ya. Kemudian spelling error kita udah coba, berusaha kita semaksimal mungkin. Tadi kita sudah coba ini, kemudian nanti kita boleh skimming lagi, membaca lagi ya. Citasinya kita sudah buat tuh, citasi 1, 2, 2 ya, 3 ini tuh citasi. Science udah isinya tadi ya. Isinya itu kayak gimana, seperti apa, itu science ya. Jadi 4S-nya sudah terpenuhi. Sekarang kita metode ya. Metode itu rumusnya adalah DSVIA, DSV ya. D itu adalah design, S itu adalah sampel ya, D itu sampel, V itu adalah variabel, I itu adalah instrumen, A itu adalah analisa data. Kalau misalkan akuasi eksperimen, tambahkan fit ya. Fit itu adalah apa namanya? Fit itu fenomena ya. Kemudian insiden, kemudian type, kemudian time. Fenomena, insiden, type, dan time gitu ya. Oh bukan fenomena, maaf, frekuensi. Fit itu adalah frekuensi, insiden, type, tipe gitu tulisannya, and time, dan waktu. Fit ya. Oke. Kita mulai dari D dulu ya. DSV itu adalah desain. Oke, kita bicara mengenai desain. Desain pengertian yang digunakan adalah apa? Adalah kuasi eksperimen gitu kan? Oh, stop. Dengan and post test sign, oke. Kemudian responden atau sampelnya pada penelitian ini adalah pasien yang terpasang ventilator gitu kan, pasien yang terpasang ventilator di ruangan ICU. Teknik total sampling digunakan ya pada penelitian ini, sehingga jumlah sampel pada penelitian adalah sebanyak 20 responden. Oke. Variabel yang diteliti adalah miring
kemudian titik ya, boleh, atau boleh koma juga, instrumen, boleh gini juga. Untuk melakukan pengukuran dari penelitian digunakan gambar observasi gitu kan, boleh itu observasi, di mana tindakan suction nah ini fitnya dilakukan selama sebanyak 3 kali sehari dalam jangka waktu 1 bulan. Kita harus punya time frame ya. Ini namanya time frame ya, 1 bulan. Oke. Sudah? D-nya udah, sampelnya juga udah, variabelnya udah, I-nya itu adalah instrumennya sudah, kemudian analisa data ya, analisa data. Ini adalah mencari misalkan distribusi atau gambaran karakteristik boleh, responden dan efektivitas misalnya dari perlakuan terhadap kejadian PAP misalnya seperti itu. Oke ya, analisa datanya sudah ada. Analisa data penelitian ini adalah untuk mencari gambaran karakteristik responden dan efektivitas dari perlakuan yang dilakukan terhadap pengerjaan VAP. Baru tambahkan yang terakhir itu adalah kaji etik ya. Penelitian ini telah dilakukan uji etik di komisi etik mana? Departemen misalkan ya, departemen etika dan riset Tugas Indonesia Maju misalkan seperti itu ya, dengan nomor boleh masuknya. Udah, metode itu cukup segini aja, jadi nggak usah panjang-panjang sampai kayak pendahuluan, jangan ya, nggak ideal gitu ya. Ya meskipun itu tidak dilarang sih, tapi idealnya memang seperti ini aja, cukup ya. Oke, jadi metode itu ada DSV ya, ada desain D-nya, kemudian ada sampelnya adalah respondennya, ada berapa jumlah sampelnya, variabelnya itu apa yang diteliti, kemudian instrumennya pakai apa, tuh melakukan penelitian ini ya jelas sekali ya. Kemudian apalagi analisa datanya itu apa, mencari gambar responden dan efektivitas tuh kan. Kemudian fitnya juga jangan lupa, fit itu adalah frekuensinya berapa lama, 3 kali, dalam jangka waktu berapa lama, 1 bulan, itu time-nya ya, time frame. Baru penelitian ini telah dilakukan uji etik, selesai gitu, itu pendahuluan metode. Loh, terus angka-angka ini gimana sumber pustakanya? Banyak kok, nggak ada, lihat bawah tuh, set. Tuh, udah jelas kan? Dia nulis sendiri kan, kita nggak nulis kan, nulis sendiri otomatis. Ini namanya Microsoft Word ya, bukan mesin ketik gitu, tinggal kita rapikan saja. Tuh mantap ya. Oke, saya kira seperti itu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya materinya. Harapan saya ketika teman-teman siapapun ya, setelah melihat materi ini dapat melakukan penulisan pendahuluan metode secara baik dan benar gitu ya. Meskipun ini tidak harus dijadikan benchmark ya, bisa lihat yang lain yang mungkin bisa lebih kena ya materinya atau lebih bagus dari ini isinya, mungkin boleh juga, silahkan, gak masalah ya. Oke, saya kira seperti itu. Ini adalah video yang cukup panjang tapi nggak apa-apa, saya sengaja buat step by stepnya supaya teman-teman semuanya paham. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.